wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dewan Juri, yang kami hormati Panitia Festival Bulan Bahasa dan Bapak Ibu Guru pendamping, serta teman-teman peserta lomba yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik sepanjang zaman. Pada kesempatan pagi ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema melestarikan bahasa dan budaya sebagai wujud cinta tanah air. Hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah bangsa yang kaya akan bahasa, suku, dan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Nias hingga Pulau Rote, terbentang ribuan pulau dengan lebih dari 700 bahasa daerah dan ratusan warisan budaya yang luar biasa. Inilah yang membuat Indonesia unik di mata dunia. Namun, di tengah kemajuan teknologi dan arus globalisasi yang begitu cepat, bahasa dan budaya bangsa kita mulai tergerus oleh pengaruh globalisasi asing. Kita seringkali lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Kita lebih mengenal musik, film, gaya hidup budaya luar dibandingkan budaya bangsa sendiri. Padahal bahasa dan budaya adalah identitas bangsa jati diri yang membedakan kita dari bangsa lain. Teman-teman yang saya banggakan, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol persatuan. Coba bayangkan bagaimana jadinya bangsa Indonesia tanpa satu bahasa pemersatu. Tentu sulit bagi kita untuk saling memahami di tengah keberagaman ini. Melalui bahasa Indonesia, kita bisa tukar menjadi satu bangsa, satu tanah air, satu kesatuan. Kita tentu masih ingat sejarah penting Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 ketika para pemuda dari berbagai daerah berikrar, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah itu menjadi tonggak kebangkitan nasional yang menunjukkan betapa pentingnya bahasa Indonesia dalam membangun rasa cinta tanah air dan semangat persatuan. Hadirin yang saya muliakan, selain bahasa, budaya juga menjadi unsur penting dalam memperkuat rasa cinta tanah air. Budaya mengajarkan kita tentang gotong royong, sopan santun, rasa hormat kepada orang tua, dan cinta terhadap lingkungan. Lewat budaya, kita belajar tentang kearifan lokal yang mengajarkan nilai-nilai luhur kehidupan. Sayangnya, kini banyak budaya daerah yang mulai terlupakan. Tarian tradisional, lagu daerah, permainan rakyat, hingga bahasa daerah mulai jarang digunakan oleh generasi muda. Jika kita tidak peduli, bukan tidak mungkin warisan berharga itu akan hilang di telan zaman. Padahal melestarikan bahasa dan budaya tidaklah sulit. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Contohnya, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam percakapan sehari-hari. Menghargai dan mempelajari bahasa daerah kita sendiri. Menyanyikan lagu-lagu daerah, mempelajari tarian tradisional, dan mencintai produk budaya lokal. Serta menggunakan media sosial untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada dunia. Setiap langkah kecil itu adalah bentuk nyata
medan perang. Di masa ini, perjuangan kita adalah menjaga dan melestarikan warisan bangsa agar tidak hilang di telan modernisasi. Ketika kita bangga menggunakan bahasa Indonesia, ketika kita menghormati dan menghidupkan budaya bangsa, maka sesungguhnya kita sedang menjaga jati diri Indonesia itu sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan melestarikan budayanya. Tanpa bahasa dan budaya, bangsa akan kehilangan akar dan arah. Karena itu, mari kita buktikan rasa cinta tanah air dan semangat persatuan. Hadirin yang saya hormati, mari kita buktikan rasa cinta tanah air dan semangat persatuan. Mari kita pelihara bahasa Indonesia dengan penuh kebanggaan dan kita lestarikan budaya bangsa dengan sepenuh hati. Dengan begitu, kita turut menjaga keutuhan dan kemajuan Indonesia tercinta. Sekian pidato dari saya. Semoga kita semua menjadi generasi yang mencintai bangsa ini melalui bahasa dan budaya yang kita miliki. Terakhir, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Hidup pasti selalu ada ujian. Tenangkan hati, kuatkan iman. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila